Halo guys semuanya, kembali lagi ya di channel Ekonomi dan berkelana dengan gue Fai. Kita akan kembali dengan channel ini setelah beberapa lama gue nggak upload video tentang ekonomi. Dan sekarang kita kembali lagi how to learn economics gitu. Jadi bagaimana cara kita mempelajari ilmu ekonomi. Terutama khusus buat teman-teman yang UTBK, kemudian teman-teman yang mau SIMA UI atau mau ngambis buat tahun depan gitu, boleh dicicil dari sekarang. Kemudian buat teman-teman yang mau UTUL GM, biar belajarnya lanjai seperti apa, terus biar teman-teman juga yang di sekolah atau di kampus yang disuguhkan dengan materi-materi ekonomi yang lumayan kompleks gitu, so biar kita bahasnya santai, kita tetap stay di ngobrol ekonomi dengan santuy atau ngekonomi gitu. So let's get started guys. Nah, gue akan jelasin gitu perbedaan bagaimana cara kita belajar ekonomi dengan santuy atau enggak. Nah, di sini teman-teman biasanya kebanyakan tuh yang belajar ekonomi, kebanyakan ya, eh, itu belajarnya dengan baca buku terus dihafalin, oh ini gini selesai. Tapi kemudian it's fine gitu, nggak masalah. Tapi lebih bagus lagi menurutku gitu apabila kita belajar ekonomi itu dengan tahu konsepnya. Jadi ketika kita tahu konsepnya, mau soalnya berupa analisa apapun, diganti-ganti apapun, tapi kita punya konsepnya, kita akan lanjai di situ. Ya, lanjai banget lah gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar ekonomi dengan lanjai, dengan memahami konsepnya, bisa simak di channel ini gitu. Video-video lama channel ini seperti apa, dari awal kita terbentuk itu gimana cara kita belajar secara konsep. Bagaimana itu kita bisa punya mindset tersendiri kalau kurva dan rumus-rumus itu digunakan untuk menyederhanakan cerita yang sangat complicated yang ada di lapangan, yang ada di pasar. Misalkan nih gitu, misalkan ya gue contohin aja, misalkan ada orang gitu loh beli handphone gitu kan. Dia beli handphone harganya sekian 10 juta, tapi ketika handphone tersebut didiskon jadi 5 juta, wow, dia bisa borong lebih banyak. Ketika harganya diturunin, dia bisa beli dalam jumlah yang lebih banyak. So, kalau di situ kan berarti permintaannya naik nih ketika harga turun. Itu digambarkan dalam kurva permintaan yang memiliki korelasi yang negatif. Negatif dari mana? Naik dan turun. Jadi, adanya kurva tadi dan fungsi permintaan yang berkorelasi negatif tadi itu kan simple doang gitu, hanya gambar begini dan hanya fungsi permintaan yang hanya beberapa huruf gitu. Yang mana kalau menurutku tadi udah gue omongin bahwasannya itu digunakan untuk menyederhanakan cerita yang cukup kompleks di lapangan. So itu kita ngerubah mindset dari yang sesuatu yang kita anggap rumit jadi lebih simpel. Kemudian lagi nanti teman-teman bisa bandingin ya, bisa bandingin ketika teman-teman mau UTBK, SIMA UI, UTUL UGM atau ujian masuk kampus manapun, bisa dibandingkan teman-teman yang belajar lewat hafalan dan teman-teman yang belajar dengan konsep. Nah, kalau misalkan teman-teman yang belajarnya dengan hafalan, itu ketika masuk ke konteks soal yang baru, itu biasanya bingung gitu loh, bingung. Wah, ini kok beda ya gitu, kok beda ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sudah tahu konsepnya, kemudian dikasih case yang baru atau kasus yang baru, teman-teman akan bisa langsung nalar pikirnya tuh bisa lebih cepat. Oh, kalau ini begini nih, kalau begini gini nih. Akhirnya lanjai aja ngerjainnya. Mau soalnya seperti apapun, teman-teman bisa percaya diri untuk jawab soal-soal itu. So, nanti gue akan tetap stay tune di sini. Dan sekali lagi gue akan remake video-video lama yang mungkin burik ya, kualitas videonya jelek, kemudian audionya jelek. Gue akan remake itu semua menjadi lebih bagus dan lebih santai buat teman-teman semua. Kemudian untuk teman-teman yang ngambis mulai dari sekarang bisa dicicil juga, dan di video yang berikutnya gue akan kasih tips bagaimana kita cara belajar di Sosum. So, let's enjoy this video. Thank you, terima kasih banyak. Stay tune terus saja di video ini and